Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye dengan mengunjungi peternakan sapi di Kota Lampung Tengah. Anies menyampaikan keinginannya untuk mesejahterakan peternak sapi serta meregenerasikan para peternak muda. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan peternak sapi dalam lawatannya ke Lampung Tengah, Lampung. Dialog dilakukan Anies sambil memberi pakan pada sapi yang diternak. Menurut Anies, ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki seperti kebutuhan bibit, permodalan, hingga impor daging kerbau dari India. Ia berjanji untuk membesarkan peternak kecil tanpa harus mengecilkan peternak yang besar. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan lain di Indonesia, yakni mengenai gizi masyarakat. Membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh. Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan. Sekarang 100. Harus bisa, sekarang 100. Ya. Harus ditingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, ya nggak bisa gerak. Sementara itu, Cawapres Mohaimin Iskandar melanjutkan masa kampanye hari ke-9 masih di Provinsi Aceh dengan berdiskusi santai dengan para perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Biren. Dalam dialog santai dengan tema peran generasi milenial menuju Indonesia perubahan, dengan mahasiswa ini, Caimin juga menyampaikan berbagai program generasi milenial. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kampanye Anies Baswedan di Lampung? Ya, kita tanyakan ke rekan kami, ada Yohanes Leonardo di sana. Leonardo, seperti apa jalannya kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Lampung? Apa yang dijanjikan kepada warga di sana? Diturunkan kemarin, sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Nah, kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangunkan tol. Ya, selamat sore Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada di titik terakhir kampanye Capres nomor 1 Anies Rashid Baswedan di Provinsi Lampung, di mana titik kami berdiri untuk melaporkan saat ini berada di Bento Coffee Kota Bandar Lampung, di mana pada titik terakhir hari kampanye yang ke-10 ini Anies Baswedan berdialog dengan masyarakat dalam dialog yang bertajuk Desak Anies. Dalam dialog Desak Anies ini memang disajikan pertanyaan-pertanyaan spontan yang harus dijawab oleh Anies Rashid Baswedan sebelum akhirnya berdialog dengan ratusan masyarakat yang hadir di Bento Coffee Kota Bandar Lampung pada sore hari ini. Lantas sejauh ini acara yang masih berlangsung di belakang saya saat ini, apa-apa saja poin-poin menarik ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat kepada Anies Rashid Baswedan. Di antaranya ada desakan untuk membangun sejumlah infrastruktur di Kota Lampung, tentunya di antaranya ada infrastruktur yang meliputi transportasi publik, meliputi jalan tol dan kereta double track yang dijanjikan oleh Anies Rashid Baswedan jika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun depan. Selain itu juga Anies menjawab bahwa ada beberapa sektor-sektor penting yang perlu menjadi concern atau menjadi fokus dari pemerintah pusat pada saat ini. Di antara ada kekerasan seksual, kemudian juga ada industrialisasi dan komersialisme pendidikan yang dinilainya membuat pendidikan hanya bagi masyarakat kelas atas begitu. Di antaranya apa saja strategi untuk menanganinya, Anies mengatakan ia ingin memberikan kesetaraan kepada semua masyarakat termasuk di lembaga pendidikan agar institusi-institusi atau lembaga pendidikan tinggi dapat diturunkan harganya untuk terjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Selain soal pendidikan, Anies juga berbincang soal gaji PNS yang dinilai timpang, di mana solusi dari yang disampaikan oleh Anies Baswedan ialah memberikan peningkatan tunjangan kinerja karena memang untuk gaji yang diterima disesuaikan dengan kementerian-kementerian terkait. Selain itu juga Anies didesak untuk memeratakan pembangunan karena Anies berkisah bahwa selain membangun ibu kota negara di Kalimantan, Anies memprioritaskan untuk membangun infrastruktur karena ia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat harus terbang ke masyarakat Pulau Kalimantan harus terbang ke Pulau Jawa untuk bertransmigrasi antar kota di Pulau Kalimantan saja. Padahal bayangkan jika memang transmigrasi tersebut dapat diwujudkan hanya dengan infrastruktur yang terwujud di Pulau Kalimantan. Sementara demikian dari Lampung, saya kembalikan kepada Anda di studio Andro dan juga Tisa. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo.